Berdiri dan memulai langkah di dunia arsitektur, Sabilis Salam Arsitek merupakan unit usaha Masjid Sabilis Salam yang tidak hanya mengedepankan profesionalitas, namun juga ketepatan waktu dalam hal ibadah setiap profesional muda yang ada di dalamnya. Berkantor di lingkungan masjid membuat kami tidak hanya fokus dengan setiap proyek yang dikembangkan, namun kami juga berusaha belajar kembali dan fokus membina adab sebagai bagian dari bentuk syukur kami atas segala kemampuan dan keahlian yang telah dianugerahkan kepada kami. Tak lupa dengan izin Allah, sebagai sumber solusi, maka Al-Quran bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan dengan Al-Quran jugalah, kami yakin, Sabilis Salam Arsitek mampu terus berkolaborasi untuk kemaslahatan umat. Oke, ya, halo Mas Rian, bisa mendengar suara saya Mas Rian ya? Nah, jelas Mas Ade. Suara Dengar saya ya, cukup jelas? Alhamdulillah kalau gitu. Gimana kabarnya Mas Rian? Sehat ya? Alhamdulillah. Fair. Alhamdulillah. Ini Mas Rian jauh dipandang, dekat di mata gitu ya. Karena dekat ya saya ngelihatnya di layar sini. Baik, rekan-rekan semua, webinar pada malam hari yang berbahagia ini, sedikit cerita, saya perkenalkan sedikit dulu ya sebelum nanti pemateri kita memperkenalkan lebih lebih detail lagi mengenai dirinya. Bisa jadi dia adalah Satria Baja Hitam yang selama ini bersembunyi, kita nggak tahu ya. Ya, pemateri pertama kita adalah Mas Rian Gahara Putra. Semoga saya tidak salah dalam menyebut beliau adalah prinsipal arsitek dan juga banyak sekali pengalamannya di dalam arsitektur masjid dan juga pondok pesantren. Nah, saya sampai situ aja tuh, nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau saya menjelaskan banyak-banyak tentang jati diri Mas Rian nanti nggak kebagian dong ya untuk memperkenalkan dirinya. Baik kalau gitu, rekan-rekan webinar yang berbahagia, langsung saja saya serahkan kesempatan berbahagia ini kepada pemateri pertama kita, yaitu Mas Rian Gahara Putra. Kepada Mas Rian, saya persilakan. Baik, matur nuwun Mas Ade. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup jelas? Mas Ade mungkin bisa dibantu? Suara saya cukup jelas? Jelas, jelas Mas Rian. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan? Semua yang di segala di mana aja ini? Saya nggak tahu kawan-kawan ada dari mana aja ya. Tapi saya lihat di sini ada 100 orang lebih yang bergabung. Pada dasarnya di sini saya mungkin lebih banyak sharing gitu ya, perkenalkan diri saya dulu mungkin bagi saya yakin nggak ada yang kenal saya gitu. Memang saya ini ditodong oleh Masjid Sabilis Salam gitu. Sebetulnya banyak yang lebih layak ya. Di sini saya mungkin perkenalkan diri sebagai seorang arsitek juga bukan, entrepreneur juga bukan. Makanya biasanya kami mengenalkan diri itu arsitek gitu ya arsitek ya entrepreneur gitu. Alhamdulillah sejak 2005 saya berkecimpung dengan kawan-kawan di biro arsitek yang namanya Ilalang gitu ya. Ilalang itu memang spiritnya membersamai gitu ya, tidak jadi pohon yang besar, tapi ada di mana-mana. Spiritnya seperti itu. Jadi sejak tahun 2005, qadarullah seringnya kami diamanai dengan desain-desain terkait dengan masjid, pondok, ada rumah-rumah, building juga ada, cuman yang waktu itu kami fokuskan karena 2005 saya juga masih kuliah, itu membantu pondok dan masjid gitu ya. Nah, di tema kali ini mungkin saya bercerita sedikit tentang perjalanan masjid. Jadi mungkin Mas Ade bisa dibantu slide-nya tentang masjid yang tadi boleh dinaikkan. Nanti kawan-kawan boleh mencatat, boleh enggak. Nanti mungkin oleh kawan-kawan panitia akan di-share PDF-nya, nggak ada masalah gitu. Yang penting kawan-kawan dapat esensinya gitu ya.
Jadi dalam perjalanan kami sejak 2005 sampai 2022 ini, masjid itu semakin lama semakin berubah fungsi dan peranannya di umat ya. Jadi kalau dulu di awal-awal kami memulai biro itu kami banyak proyek masjid itu di luar pulau. Kebetulan di Kalimantan, kami di Malang, di Banjarmasin tepatnya. Jadi ada salah satu klien kami itu yang memang mempunyai sebuah amalan gitu ya. Ini dia diamanahkan oleh gurunya ketika dia ingin membuat sesuatu atau membeli sesuatu, bangunlah masjid dulu gitu. Nah kami beberapa kali membangun masjid beliau, ada di beberapa titik gitu. Ya yang kami tahu hanya sebatas, oh desain masjid A, maka bagusnya seperti apa, yang lagi tren seperti apa, itu kita bangun, kita desain, kita bangun gitu ya. Nah, semakin ke sini kami lihat itu semakin lama semakin bergeser. Mungkin next Mas Adi. Jadi semakin ke sini itu, kalau dulu peran masjid itu tempat ibadah, pusat pendidikan, seperti yang disampaikan di video Masjid Sabili Salam tadi, tempat bermusyawarah, ada acara akad nikah biasanya, tempat perlindungan, ini tidak berubah, tapi bertambah. Sekarang itu kawan-kawan itu, apalagi generasi, kalau dulu zaman saya 3-4 tahun yang lalu itu, generasi hijrah itu, pasti kembali pertamanya ke masjid. Gitu. Jadi tempat nongkrongnya yang dulu awalnya di tempat ngopi, ya sekarang kadang bergeser ke masjid. Nah, kadang masjid juga secara kultur mungkin ya, karena masjid itu biasanya di daerah-daerah itu turun-temurun, maka kulturnya pun tidak mendukung dengan kebutuhan masyarakat saat ini, atau kebutuhan, kalau kita boleh ngomong, anak muda sekarang banyak yang memenuhi masjid. Maka di era-era sekarang ini, atau kita ngomong era digital itu, banyak masjid-masjid yang diremajakan, seperti Masjid Sabili Salam ini, gabungan antara takmir yang dulu turun-temurun dengan semangat anak muda itu kuat sekali. Maka muncullah waktu itu branding awalnya adalah Masjid Multimedia Sabili Salam. Karena Masjid Sabili Salam ruhnya adalah memberikan layanan multimedia untuk masyarakat yang alhamdulillah dengan izin Allah semakin lama semakin berkembang. Muncullah Baitul Mal, muncullah yang tadi disampaikan Sabili Salam Arsitek dan sebagainya. Jadi memang fungsi masjid semakin ke sini akan kembali seperti kalau kita bisa lihat di Jogja, kebetulan saya lagi di Jogja, mungkin seperti Masjid Joko Karyan yang dulu kami belajar sekitar 5 tahun yang lalu ya, bagaimana Masjid Joko Karyan itu mempunyai peran yang sangat kuat kepada lingkungannya gitu. Bisa memberikan pengobatan gratis, penginapan gratis, kemudian tempat mandi gratis, beras dan lain-lain. Jadi masjid itu harus menjadi solusi untuk umat gitu. Nah, sebelum bergerak ke sana, kami yakin kawan-kawan di sini di sekitarnya sudah punya masjid. Coba kawan-kawan perhatikan, masjid yang banyak didatangi oleh umat atau jamaah dengan masjid yang mungkin tidak terlalu hidup, bedanya di mana? Saya yakin bedanya adalah di manfaat masjid tersebut. Kalau kami lihat dulu pertama kali sekitar tahun 2015 ke Masjid Joko Karyan, itu kami baru baru tahu, oh ada ya ternyata sholat subuh itu yang jamaahnya seperti sholat Jumat gitu. Nah itu kami baru tahu di tahun 2015. Dan akhirnya dengan izin Allah Masjid Joko Karyan ini pola manajemennya, pola dakwahnya semakin dikembangkan oleh anak-anak muda yang sekarang juga banyak sekali masjid-masjid yang memberikan hadiah. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin secara langsung tidak relate terhadap kegiatan masjid seperti dulu. Misalnya kalau yang kami tahu di Pontianak beberapa minggu kemarin kami ke sana, masjid itu memberikan pasar bahagia namanya. Di Malang insya Allah juga ada pasar bahagia, itu berbagi sayur gratis, dibayar dengan doa. Nah program-program itu yang menggerakkan masyarakat untuk kembali ke masjid dan kembali ke Quran. Goal kita dua itu, kawan-kawan.
Masjid itu harus memberikan manfaat ke umat dan membawa umat itu kembali ke masjid. Bahwa masjid adalah solusi dari segala hal. Masjid dan Al-Quran ya tentunya. Next, Mas. Ini kami cerita sedikit aja ya, perjalanan masjid-masjid yang pernah kami bantu dampingi gitu ya. Ada Masjid Ibnu Sina, kalau kawan-kawan posisi di Malang, posisi di Jalan Veteran itu ya, di Jalan Veteran. Masjid ini dulu sebetulnya sudah ada gitu, cuman mau diremajakan dengan ruh yang baru gitu. Pada kenyataannya orang-orang yang jamaah yang datang ke masjid ini itu sebetulnya orang-orang yang sedang transit gitu ya. Jadi para pekerja, para mahasiswa, para karyawan yang ada di sekitar situ rata-rata jam istirahatnya digunakan di masjid gitu. Maka di desain masjid yang kami buat di sini teras itu dilebarkan. Jadi kita fasilitasi kebutuhan mereka untuk istirahat gitu. Ruang komunal diperbanyak gitu. Ruang sholat menggunakan ruang sholat yang ada. Tapi fungsi-fungsi yang lain itu untuk mereka beristirahat, mereka bersilaturahim itu kita perbesar. Ada 2 lantai. Mungkin nanti bahasan tentang desain kita bahas nanti aja ya. Tapi saya ingin sampaikan ke kawan-kawan bahwa masjid itu harus sesuai dengan atau harus fit dengan marketnya atau harus fit dengan jamaah. Kalau jamaahnya itu jamaah yang memang membutuhkan ruang komunal lebih besar, masjid harus bisa memprovide itu. Kalau jamaahnya itu adalah jamaah anak-anak muda, ya masjid juga harus bisa memprovide tempat-tempat itu. Seperti yang kami tahu dulu di beberapa masjid itu, zaman sekarang anak muda senang main game, mereka sediakan tempat main game di tempat masjid. Syaratnya ketika azan mereka harus segera sholat gitu. Nanti diarahkan gitu ya. Next saja Mas, ini yang saya cerita tadi, salah satunya Pondok Ismuhu Yahya. Masjid Ismuhu Yahya, ini lokasinya di Pontianak. Dulu masjid ini diwakafkan kepada seorang kawan dan kita membantu mendampingi untuk mendesain. Awalnya masjid ini hanya didesain untuk 2 lantai karena waktu itu ruhnya belum ketemu. Ini berada di tengah perumahan tapi perumahannya belum semua terbangun, masih terjual beberapa gitu. Nah, dalam perkembangannya saat ini nanti kawan-kawan bisa cek masjid atau pondok Ismuhu Yahya gitu ya di YouTube, IG, di sosmed. Masjid yang awalnya cuma 2 lantai desainnya, saat ini bisa menjadi 4 lantai. Kenapa menjadi 4 lantai? Karena memang kebutuhan lingkungannya seperti itu. Bahkan masjid ini bisa membeli kawasan perumahan yang awalnya tidak bergerak atau mangkrak menjadi kawasan pondok. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang di sana kebutuhan dakwahnya seperti itu gitu. Jadi kawan-kawan harus pahami ruh lingkungan ketika kawan-kawan mau mendevelop sebuah masjid, baik itu masjid yang baru maupun masjid yang memang sudah berdiri gitu. Seperti Masjid Sabili Salam akhirnya di-upgrade, punya ruh banyak sekali saat ini. Kira-kira seperti itu. Next Mas. Suara saya cukup jelas. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya, di chat boleh. Gitu. Nah ini hanya sekilas terkait Pondok Ismuhu Yahya. Saat ini pondok ini menjadi 4 lantai, bagian atasnya itu jadi rooftop, ada ruang podcast, ada tempat menjamu tamu, ada ruang tamu, ada ruang bermain anak, ada arsitek juga di situ. Beliau mendevelop namanya Digital Arsitek Indonesia dan masih banyak lagi gitu. Program-programnya sangat banyak. Ada MIM, menghafal itu mudah, ada pasar bahagia. Jadi bagaimana masjid itu menggerakkan lingkungannya dan menjadi magnet untuk lingkungannya. Terus next Mas. Ada lagi ini masjid di daerah Klaten yang kemarin juga kami dampingi. Ini masjidnya lebih mengumpulkan ke anak-anak milenial. Jadi generasi Gen Z dan seterusnya. Jadi di sini mereka nggak ingin menampilkan apa-apa gitu ya. Jadi kami membuat konsep dari ego. Kadang Afan kalau saya sampaikan, kawan-kawan itu ingin membuat masjidnya sangat ikonik. Tapi padahal marketnya atau lingkungannya atau jamaahnya nggak membutuhkan itu.
Kalau memang lingkungannya tidak membutuhkan, ya kita buat yang sesuai kebutuhan lingkungan aja. Tidak perlu menjadi sesuatu yang harus ikonik gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi masjid ini bentuknya cukup sederhana. Jadi dia masjidnya hanya kotak, ada menara gitu, ada taman, ada area-area yang bisa kita gunakan untuk publik gitu ya. Karena anak muda itu suka memang kumpul bersama. Jadi hanya simpel aja masjidnya seperti ini. Tapi secara fungsi nantinya akan secara fungsi dia akan memenuhi kebutuhan jamaahnya gitu ya. Next, Mas. Ini contoh-contoh aja. Kemudian ada Masjid Polri, ini juga di Malang sedang didevelop. Next, ini di dalam sebuah perumahan, dalam kawasan permainannya karena itu daerahnya daerah sawah gitu ya. Kita mau hemat, terus kita ingin mengekspos kegiatan di dalam masjid, maka material yang dipilih adalah material-material yang bisa dilihat orang. Jadi orang sedang beribadah itu bisa dilihat. Next, Mas. Dan kita cari yang energinya nggak terlalu banyak, gitu, nggak terlalu banyak pencahayaan dan lain-lain. Jadi mainannya mainan roster, gitu, ada air, ada tanaman, supaya bisa hawa itu enak. Kemudian suara juga kita bisa siar lebih enak gitu. Next, Mas. Saya cepat aja, nanti tadi ada yang tanya materi di-share, nanti di-share, bisa minta ke panitia. Next, Mas. Ini contoh-contoh aja ya. Sama lantai 1 adalah lantai publik untuk kebutuhan masyarakat, kemudian di lantai 2 itu untuk kegiatan beribadah dan kegiatan kemasjidan yang lain. Nah, ini hanya beberapa contoh yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Nanti ada satu lagi contoh yang ingin saya dampingi, sebuah pondok di Solo gitu ya. Ini juga pendekatannya berbeda. Pondok internasional gitu ya. Nah, gitu ya. Pondok internasional ini goalnya adalah mencetak anak-anak muda usia belum sampai 20 tahun tapi punya wawasan yang internasional. Maka masjid ini harus bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Mungkin bisa dibantu diputarkan videonya dulu. Jadi ada satu video, kawan-kawan bisa lihat dulu ya. Yang sedang didevelop, utamanya masjid. Masjid ini menjadi center dari kegiatan kepondokan gitu. Pondoknya belum selesai, masih tahap 1, baru berjalan belum 1 tahun ini. Pembangunan mungkin kisaran 9 bulan. Silakan dilihat dulu.
Mohon izin, Mas Rian, mikrofonnya mute ya Mas ya? Oke, sorry. Baik, Oke, kawan-kawan siap. tadi mungkin sudah lihat video. Video itu adalah video sebuah pondok internasional yang sedang kami dampingi saat ini. Pondok itu didevelop dari spirit masjidnya. Nama masjidnya adalah Masjid Al-Fatih. Goalnya adalah mencetak generasi muda, generasi emas di bawah 20 tahun yang mempunyai wawasan internasional yang tidak meninggalkan Al-Quran dan adab gitu. Karena kita semua paham bahwa anak muda generasi yang kita atau di bawah saya hampir 40, mungkin 10 tahun, hampir 15 tahun di bawah saya itu mungkin berbeda cara menyikapi teknologi. Maka di masjid ini tuh kita buat mereka senyaman mungkin gitu. Jadi proses pembelajarannya juga digital, paperless, kemudian perpustakaannya juga digital dan lain-lain. Kamu kan bisa lihat nanti ke IG-nya AAIBS atau Al-Azhar International Islamic Boarding School untuk lihat seperti apa pondoknya ya, seperti apa yang di-develop saat ini. Hari ini dan besok pun dari pondok ini yang posisinya masih mungkin 20% itu sedang mengadakan seminar internasional di 5 negara, bareng dengan 5 negara. Itu untuk melatih spirit-spirit Al-Fatih, gitu ya. Nah, next, Mas. Jadi kemarin kenapa bentuknya seperti itu biasanya kawan-kawan banyak yang nanya. Yang pertama, posisinya itu berada di sumbunya Gunung Lawu. Jadi posisi kalau kawan-kawan tahu Tawangmangu, sebelum naik Tawangmangu ada Karangpandan. Nah, nanti di tepi jalan itu kawan-kawan bisa melihat pondok ini gitu. Kemudian karena memang spiritnya spirit Al-Fatih, kemudian spirit Sulaiman, kita ngomong tentang raja-raja, di situ juga ada suku tempel, salah satu candi gitu ya. Next Mas, langsung aja. Next lagi, ini sama tentang poros, satu lagi next. Jadi sebelumnya Lawu tadi itu sebagai gunung yang selalu kita bisa lihat, kemudian suku tempel itu di lingkungan Lawu sendiri itu menjadi sebuah tempel itu kan candi ya, candi yang dulu secara kebudayaan cukup lekat gitu. Maka munculnya pondok ini juga harus bisa mengulang kedua tadi, dari gunungnya yang besar, kemudian candi yang memang bisa menjadi ikon kawasan gitu. Maka dibuatlah desain seperti yang tadi kawan-kawan lihat gitu. Next Mas. Supaya nanti kita bisa lebih banyak diskusi ya, jadi saya percepat aja. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini juga masih 90%, ada 4 menara yang belum tereksekusi gitu karena waktunya cukup mepet. Masjid ini dibangun 8 bulan kawan-kawan dengan konstruksi baja. Saat ini sudah beroperasi penuh gitu ya. Ini bentuknya sirip-sirip gitu ya. Di depannya masjid itu ada taman-taman hafalan yang memang biasanya sore hari atau ba'da subuh itu digunakan untuk kawan-kawan santri menghafal. Ini bentuk atapnya, kita maksimalkan lighting supaya bisa masuk, dan kita mengurangi cahaya buatan gitu ya. Dan ini nanti mungkin bisa dijelaskan oleh pemateri berikutnya, Mas Robi yang ahli di bidang akustik. Bentukan-bentukan segi enam itu secara akustik bagaimana gitu ya. Next, Mas. Jadi kawan-kawan sekali lagi yang mau saya tekankan adalah kawan-kawan harus memahami market masjid kawan-kawan gitu ya. Baik masjid yang sudah berdiri atau masjid yang mau bentar, desain. Nah, jadi kawan-kawan sebelum mendesain masjid, membuat masjid, pastikan kawan-kawan paham problem sekitarnya apa gitu. Masjid ini pun hadir karena kita ingin mencetak, ingin mengangkat anak-anak muda itu dengan skala internasional. Maka kita pun menyajikannya desain-desain yang seperti ini gitu ya. Luasan masjid ini kurang lebih sekitar 2.000 mungkin ya kalau masjidnya aja. Jadi menampung sekitar 1.500-an orang gitu.
sesuai dengan kapasitas pondok apabila dia full beroperasi gitu. Next, Mas. Udah habis ya. Jadi kawan-kawan, nanti akan ada satu video lagi sebagai penutup bagaimana dari semangat masjid tadi kita bisa mengemas banyak program seperti Sabilisalam mengemas program-programnya. Ruh masjidnya apa, itu yang kita deliver ke market gitu. Kalau di sini memang masjid ini kita buat kaderisasi untuk anak-anak yang ingin berwawasan internasional, anak-anak yang memang kalau bahasanya itu ingin jadi sultan gitu ya, tapi sultan yang benar, bukan yang tipu-tipu. Ini semua kepemimpinan diajarkan di sini, cara mendidiknya setelah subuh seperti apa itu ada, gitu. Termasuk program-program yang akan di launching oleh pondok. Ada program namanya di pondok ini Super QC, itu program pilihan, S-nya itu scientist, U-nya itu ulama, P-nya itu profesional, ER-nya itu entrepreneur. QC-nya itu Quranik dan adab. Jadi program Super QC itu terdeliver, tercetus karena spirit masjidnya tadi. Jadi kan pastikan ruh masjid itu ketemu dulu, marketnya siapa, nah baru kita buat program. Jadi nanti bisa inline, masjid itu bisa memberikan dampak untuk masyarakat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan, silakan dinikmati satu video lagi yang bisa dilihat, nanti video juga boleh di-share ke audiens ya, silakan aja diambil, boleh. Jadi video ini yang terakhir ini video tentang program ya, monggo dimulai dulu, silakan dilihat dulu videonya. Yang diperlukan adalah Quran Unlimited, itu yang pertama. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan yang mendidik karakter untuk 5G, calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa yang siap untuk memimpin bangsa Indonesia, bahkan memberikan kebaikan ke seluruh masyarakat dunia. Baik, mungkin itu Mas Adri yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Insya Allah
nanti tanya jawab, monggo gitu, kita bisa lanjut ke Mas Robi biar bisa menyempurnakan. Kalau masjidnya sudah bagus, fungsinya ke masyarakat sudah bagus, tapi akustiknya nggak bagus, juga jamaah itu nggak datang gitu ya, nggak jadi magnet masjidnya gitu ya. Kira-kira gitu. Apabila ada yang baik datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari saya pribadi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, tadi dari beberapa video yang sudah kita lihat, luar biasa sekali desainnya. Artinya teman-teman juga yang sudah melihat, mungkin sudah ada gambaran, ada bayangan gitu ya, mungkin yang sebagai saat ini sedang menempuh pendidikan desain arsitek ya, ataupun arsitektur, nantinya lepas kemudian setelah mendapatkan gelarnya, terjun pengabdian dan segala macam apapun itu ke dunia kerja, pasti ada gambaran ingin juga mendesain masjid ataupun pondok pesantren yang luar biasa seperti tadi, bahkan lebih tentunya. Nah, sebelum sampai ke pertanyaan dari rekan-rekan semua, pasti sudah menyiapkan pertanyaannya ya, ada coret-coretannya. Juga teman-teman mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya nanti lewat kolom chat. Kalau untuk diskusi terbukanya langsung, nanti kita tunggu sampai di materi kedua. Nah, tapi Mas Rian masih di situ ya? Halo, Mas Rian? Atau Mas Rian ini sedang menyeduh kopi ya? Oke, kita masih tunggu Mas Rian, semoga masih di tempat. Halo, Mas Rian? Oke deh teman-teman. Ya, hadir. Oh siap, hadir, alhamdulillah. Saya kira ini tadi langsung menyeduh kopi dulu ya, malam ini udah pas. Oh tahu Mas. Oh tahu ya. Iya. Baik, Mas Rian, webinar kita adalah desain masjid dan pondok pesantren. Dengan juga tadi tema yang ingin kita angkat adalah antara futuristik dan akustik. Sebelum kita sampai ke futuristik dan akustiknya, desain masjid dan pondok pesantren. Kalau saya boleh memberikan pertanyaan duluan kepada Mas Rian gitu ya. Sebagai seorang yang awam aja deh, anggaplah ini datang pertanyaan. Sebenarnya kalau kita membahas masjid, idealnya dalam kita tadi mendesain masjid itu yang seperti apa? Kan tadi sempat Mas Rian juga menjelaskan masjid itu harus bisa memprovide kebutuhan jamaahnya. Banyak anak mudanya, berarti masjidnya bisa memprovide gitu ya kebutuhan anak muda itu seperti apa sih masjidnya dan segala macam lingkungannya. Kemudian kalau jamaah masjidnya mayoritas usianya lebih senior dalam artian ya udah lebih tua dari kita, berarti masjidnya juga harus bisa memprovide gitu apa yang menjadi kebutuhan jamaahnya ini. Entah nanti juga mayoritas masjidnya banyak orang transit, banyak pekerja dan segala macamnya. Nah berarti kan ketika nanti rekan-rekan semua yang hadir di webinar ini mendapatkan satu proyek untuk bisa berkolaborasi dengan warga kota ataupun kabupaten dan sekitarnya untuk mendesain masjid ini, tentunya akan ada observasi dan obrolan ya mendalam ya dengan kita sebutnya apa ya, klien ya atau jamaah yang ingin membangun masjid tersebut. Nah idealnya itu langkah-langkahnya sampai bisa tercipta desain yang kalau sempurna hanya milik Allah ya, dan Andra and the Backbone sempurna gitu. Oh, saya nggak patut nyanyi ya, nggak pantas suara saya ini kayak nyanyi. Tapi maksudnya adalah ketika masjidnya ini berdiri, entah itu anak muda, entah itu tua, kita ambil rata aja, artinya 50-50. Tentu masjidnya harus bisa memprovide apa yang menjadi kebutuhan jamaahnya ketika jamaahnya hadir di masjid tersebut. Nah idealnya langkah-langkahnya apa sih Mas yang perlu kita lakukan? Baik, langsung jawab ya Mas Adi. Silakan. Jadi yang paling penting itu adalah profiling, Mas. Kita perlu profiling jamaah kita itu siapa yang pertama itu ya. Kemudian suara saya jelas ya? Jelas Marian. Oke. Kemudian setelah profiling jamaah, kita perlu profiling kebutuhan mereka apa saat ini gitu. Ada yang kawan-kawan itu membuat masjid programnya TPG. TPG itu benar, itu baik. Tapi ternyata di lingkungannya nggak ada anak kecil.
Nah, maka program itu baiknya tidak ditempatkan di masjid itu. Itu salah satu contoh. Atau ada kawan-kawan ini yang lingkungan masjidnya itu mungkin tadi yang dicontohkan seperti Kalepare. Di sana itu area untuk kristenisasi misalnya gitu ya. Maka program yang dideliver adalah program-program tentang kajian mu'alaf, atau kita membuat namanya mungkin jadi masjid mu'alaf, atau kita membuat bagaimana mereka itu bisa dekat dengan masjid. Yang penting itu mereka dekat dulu dengan masjid, Mas, gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tetap kita perlu evaluasi apakah program-program yang kita buat itu memberikan dampak kepada masyarakat gitu. Kalau yang sudah dilakukan seperti Masjid Sabilis Salam dengan program multimedianya, saya rasa itu akan sangat membantu karena tidak semua masjid saat ini siap dengan multimedianya gitu. Nah, itu menjadi solusi. Tadi ada program masjid membina masjid, itu sangat bagus karena dari data yang kami punya aja di masjid dan musola yang di Malang itu kurang lebih hampir 6.000, jumlahnya hampir 6.000. Tapi yang bisa memberikan manfaat apakah 100%, 50% aja belum tentu gitu. Nah, itu tugas kita untuk memakmurkan. Tapi cara memakmurkannya ya kita perlu tahu masjid ini berada di mana, jamaahnya nanti bakalnya siapa, kita bisa aja orang dekat dengan masjid ini dengan program apa. Nah, kira-kira begitu. Kalau itu bisa di-provide 3 tadi, insya Allah nanti pelan-pelan Allah yang akan tunjukkan bagaimana caranya mengajak orang untuk kembali ke masjid dan Quran. Kira-kira gitu, Mas Ade, yang bisa saya jelaskan. Masya Allah, luar biasa ya. Ini pertanyaan awal dari saya curi start duluan sebenarnya ini Mas Rian ya. Baik Mas Rian, kalau gitu tadi kan Mas Rian juga bilang ketika nanti desainnya sudah bagus masjidnya, tentu secara akustik ataupun audio system ini perlu ada pendalaman kembali. Masjidnya udah keren, pokoknya udah AC dan segala macam kebutuhannya, tapi ketika sound systemnya ataupun akustiknya tidak nyaman terdengar oleh jamaah, ini akan menjadi PR tersendiri nantinya. Kalau gitu berarti kita langsung masuk ke pemateri kedua nih, Mas Riannya. Saya mohon izin, saya akan memberikan waktu untuk pemateri kedua kita nih, Mas Rian. Nah, buat teman-teman semua, belajar nih. Oh, ya belajar Mas Rian, siap Mas Rian. Baik teman-teman, webinar desain masjid dan juga pondok pesantren, kita langsung masuk ke pemateri kedua kita. Ini tentunya selalu berkaitan dan selalu berhubungan erat dengan kita semua. Bisa jadi ada rekan-rekan yang dalam perjalanan mendengarkan audio kendaraannya, apapun itu, musik, murotal, salawat, dan segala macamnya. Artinya audio. Nah, tadi juga Mas Rian sempat menyinggung, ketika desainnya udah sangat memprovide, kemudian ideal dan segala macamnya menjadi kebutuhan jamaahnya, baik tua, muda, dan segala macamnya, tentu akan ada faktor pendukung lainnya yaitu sound system. Nah, pemateri kedua kita ini adalah praktisi sound system yang sudah berkecimpung, wah lama sekali ya, kalau ratusan tahun nggak mungkin ya, karena usia kita terbatas ya, nggak sampai segitu. Tapi yang pasti profiling dari pemateri kedua kita ini juga sama seperti Mas Rian yang kebanyakan di masjid dan pondok pesantren. Nah, profil dari pemateri kedua kita ini lebih banyak di masjid ataupun di rumah-rumah dakwah lainnya. Kalau gitu langsung saja saya persilakan kepada pemateri kedua kita, ini Mas atau Om ya? Mas kayaknya ya teman-teman ya, kalau Om nggak pas. Kepada Mas Robi, ataupun nama lengkapnya Muhammad Alibi Robi, yang merupakan praktisi sound system masjid dan juga rumah dakwah yang ada di Indonesia. Insya Allah sampai ke luar negeri nanti ya. Pertengahan tahun harus ke luar negeri dong, amin. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ade, apa kabar? Mas Rian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar dengan beliau. Nggak dengar ya, siap. Oke, siap. Siap, saya langsung kasih waktunya untuk Mas Robi ya. Ini ada sekitar 60 menit, cukup ya Mas Robi ya? Kelebihan. Panjang-panjang Mas. Oh, jangan macam-macam. Enggak nutut ilmunya, sama Mas Rian saya. Baik, kalau gitu silakan Mas Robi boleh memperkenalkan diri dulu, latar belakang, kemudian bisa menyampaikan sedikit materinya yang berkenaan langsung dengan tadi desain masjid dan juga pondok pesantren, atau secara umumnya akustik ataupun sound system yang pas. Silakan Mas Robi. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah kita bertemu kembali, nggak bosan sama saya. Namun hari ini temanya agak berat ini Mas, mengenai akustik masjid. Tapi insya Allah kalau desainnya seperti punya Mas Rian tadi, lebih tidak ada masalah sama gemanya ya biasanya. Ini musuhnya sound system adalah gema. Oke, boleh ya. Ini mengenai ruangan. Akustik itu berhubungan dengan ruangan dan di mana dia meletakkan speaker. Tentu saja semua masjid itu berbeda-beda ya ruangannya. Ada ruangan yang kecil. Kita tidak bicara musola di sini ya. Kalau musola insya Allah tidak ada masalah. Masjid medium ya insya Allah tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah masjid-masjid yang berukuran besar. Ini berhubungan dengan panjang lebar kali tingginya masjidnya. Kita harus menempatkan speaker di dalam masjid. Dan permasalahannya adalah kalau masjidnya belum jadi, mungkin didesain seperti punya Mas Rian tadi, Masya Allah ya, bagus masjidnya. Nah, permasalahannya adalah masjid yang sudah jadi. Dan mereka mengharapkan sound yang baik dan optimal ya. Kira-kira begitu Mas Ade. Sampai segitu aja nih. Iya, gitu aja. Waktunya lebih loh Mas Robi saya kasih. Oke, saya akan cerita sedikit mengenai biasanya masjid itu adalah gema ya dan gaung. Beberapa tempat itu biasanya semakin besar tempatnya itu semakin gema dan menggaung. Biasanya masjid tidak memperkirakan, biasanya sudah terjadi, dan kita disuruh datang ke masjidnya, dan kita orang sound disuruh kayak seperti sulapan bahwa gemanya akan hilang. Dan orang sound system bukan tukang sulap. Jadi memang gema itu berhubungan dengan struktur, dengan bangunannya. Jadi jika tempatnya itu bergema, ya, sebagus apapun speakernya, sebagus apapun interior tempatnya, sebagus apapun speakernya, mahal atau di-upgrade seperti apapun, mau dibesarin, mau dimahalkan, itu tidak akan baik jika akustik ruangannya itu tidak diperbaiki. Nah, di sini saya akan cerita bahwa kalau dalam masjid itu pasti terjadi gema dan ada reverb, reverb. Sebenarnya kalau dalam memperlakukan gema itu ada ukurannya sendiri dan ada teknik perhitungannya sendiri. Saya sebenarnya bukan orang akustik ya sebenarnya, cuman saya orang sound karena saya berkecimpung di masjid. Jadi saya harus memahami gema ini tadi. Sebentar. Oke, bisa keluar nggak gambarku Mas? Oke, ini kemarin saya sempat ngukur di beberapa tempat. Sebentar ya, saya kasih gambar sebentar. Oke, ini. Ketika speaker bunyi dalam satu ruangan, itu banyak faktornya ya. Jadi bunyi ini ada
3 macam yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah suara direct sound. Suara direct sound itu adalah suara yang datangnya langsung ke kita gini, datang langsung suaranya. Yang kedua adalah suara pantulan. Suara pantulan ini akan berjalan, akan bergerak ya. Dia akan keluar, istilahnya dia akan berhamburan. Akan keluar berhamburan ke depan. Nah, karena struktur masjid itu kebiasaan menggunakan material-material yang keras, seperti granit, temboknya tembok keras, pantulan ini akan timbul jika suara speaker itu menabrak benda yang keras, sehingga terjadi pantulan. Pantulan yang keluar ini tidak jadi cuma satu aja, ada banyak sekali frekuensi yang berpantul-pantulan di sini sebenarnya. Nah, di sini ada direct sound. Kalau Anda melihat gambar saya ini, warna merah, itu ada direct sound. Yang kedua, warna hijau ini adalah pantulan awal. Ada pantulan 1, 2, 3. Nah, ini yang terakhir ini adalah delay atau reverb atau suara dari ruangan ini sendiri. Nah, jika Anda perhatikan seperti ini, direct sound ini tadi, aplikasinya adalah seperti ini, gambar tadi mirip dengan gambar ini. Nah, ini sebentar. Oke, jika dilihat seperti ini adalah, sebentar ya, saya kasih tanda dulu. Yang satu ini adalah kedatangan awal, kelihatan ya Mas? Yang kedua ini adalah pantulan. Yang ini adalah pantulan lagi. Ini adalah pantulan lagi, sisanya adalah reverb dari ruangan. Nah, seberapa besar gema yang ada dalam masjid itu memang sebenarnya kita harus membedakan antara soundproofing. Soundproofing itu artinya soundproofing itu soundproof itu seperti meredam suara ya, dengan treatment akustik. Nah, treatment akustik ini adalah hal yang tidak populer di masjid ya, karena masjid tidak pernah mau, saya selama memperlakukan masjid tempatnya gaung, ya udah gini aja Mas, nggak apa-apa wes gini gaung. Nah, sebenarnya itu harus dilakukan treatment akustik. Nah, kapan saya akan melakukan treatment akustik ini, kapan tidak? Nah, kalau Anda lihat gambar ini tadi, ada direct sound, ini ada suara langsung. Yang kedua ini adalah suara pantulan, sehingga dia akan membentuk warna biru ini, dia adalah reverberation time dari ruangan. Nah, banyak perdebatan di luar sana mengenai berapa sih yang diperbolehkan. Ini saya punya charge-nya, ini masih banyak anggapan orang-orang, oh ini harusnya hilang, ini harusnya tidak. Nah, ini adalah recording studio 0,8, ini kayaknya millisecond ya. Home theater, classroom, bedroom, cinema, ini theater, ini church sampai 2 detik diperbolehkan, dan auditorium ini boleh sampai 2 detik lebih. Saya sendiri berpendapat bahwa 3 detik boleh, tergantung besar atau kecilnya masjidnya. Karena kalau di treatment terlalu keras ya, ditekan terlalu keras, itu suaranya jadi nggak natural. Padahal kalau masjidnya besar, suara gema itu akan membuat masjidnya itu lebih megah, lebih mewah. Karena millisecond ini, sebentar saya perhatikan sebentar. Nah, ini tadi, ya ini adalah saya sempat kemarin mengukur seperti gambar yang tadi, bahwa memang sebenarnya banyak ya software-software di luar untuk kita memperhitungkan, oh ini diperbolehkan gema sekian detik ini boleh. Oh kalau di atas 3 detik ini tadi Anda harus melakukan treatment ruangan. Kalau sampai 5 detik bahkan lebih, ini akan terjadi kegagalan sound system.
dan ini akan menyakitkan karena investasinya sudah berlebih, investasi banyak, ternyata hasilnya tidak bisa clarity, artinya orang kalau ngomong nggak bisa jelas, karena suaranya bergaung-gaung, berpantul-pantul sehingga menimbulkan gema. Oke, ada pertanyaan Mas? Belum? Lanjut dulu ya. Oke. Oke, karena setiap ruangan dalam masjid itu berbeda-beda. Ada masjid A, B, C, D. Ini perlakuannya akan berbeda-beda. Namun ada beberapa frekuensi yang memang dia harus diantisipasi. Kalau boleh saya bilang sebenarnya mengontrol suara ini sama seperti mengontrol air. Namanya wave, gelombang itu seperti wave, dan kita melakukannya seperti air. Kalau saya akan memperlakukannya seperti itu. Jadi kalau memperkirakannya kedatangannya speakernya ini pantulannya seperti apa, kita akan melihat pantulan speaker ini seperti air. Kalau anggap di pantai, ini air gelombang akan sampai ke pantai dan dia akan hilang. Nah, di dalam ruangan itu tidak ada pantai ya. Jadi dalam ruangan ini gelombang audio ini akan berputar di dalam ruangan ini tadi. Dia akan berputar dan menggulung terus. Nah, berapa frekuensi yang akan kita analisa? Seberapa keras frekuensi itu akan mengganggu jika suara pantulan ini tadi dan reverb ini tadi yang jelas di atas 5 milisecond untuk masjid yang besar, di atas 4 milisecond itu sudah harus treatment. Di mana suara dalam perhitungan tadi itu suara pantulannya akhirnya lebih besar daripada direct sound itu sendiri. Itu harus dilakukan treatment. Nah, jika gelombang ini berputar dalam ruangan seperti ini, itu ada namanya istilahnya standing wave. Jadi standing wave itu frekuensi tertentu yang dia berdiri terus di situ ada terus. Nah, itu harus dilakukan treatment. Jadi sebelum Anda melakukan upgrade speaker, apalagi kalau untuk mau bangun masjid yang ruangannya kotak, itu akan jadi banyak pantulan hebat. Dan itu akan sound systemnya itu akan banyak gagalnya dan tidak akan pernah sampai berhasil. Nah, kalau perkara bangunan monggo nanti dikonsultasikan dengan Pak Rian. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Monggo Mas Adi. Baik, luar biasa ya penjelasannya ini ya. Walaupun belum terlalu mendalam nih Mas Robi ya mengenai sound systemnya, tapi setidaknya teman-teman juga pasti akan tahu nantinya ketika pasti teman-teman nanti akan tahu juga secara tidak langsung ketika desain bangunannya udah sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginan juga, pastinya sound system yang akan ada di dalamnya juga nanti harus bisa menyesuaikan. Dan lebih bagusnya lagi, maaf, suara saya terdengar jelas teman-teman ya? Kurang, waduh, kurang maksimal ini suaranya. Oke, sebentar saya izin ya. Siap, bagaimana suaranya udah? Oke. Udah lebih jelas ya? Jelas? Oke, sebentar. Baik, penjelasan dari Mas Robi tadi insya Allah
Cukup jelas, walaupun belum terlalu detail, karena nanti akan kita buka di sesi tanya jawab. Ini bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman ya. Oke, Mas Ri. Oke, dan di grup juga teman-teman bisa melontarkan pertanyaan, ataupun langsung juga di kolom chat yang ada, bisa langsung memberikan pertanyaannya ya. Mas Rian, sudah hadir ya? Atau terlalu Hadir Mas. kopinya ini ya, sambil di balkon rumah gitu, dengan Hadir Mas, hadir. milir semriwih. Teman-teman silakan memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya di kolom chat aja atau bisa interaktif langsung? Bisa interaktif langsung ya? Oke deh, acung tangan ya. Aduh kok acung tangan ya, angkat tangan gini ya. Satu-satu, yang pasti satu-satu dulu ya, mengalah dulu. Boleh perempuan duluan, boleh yang prianya duluan, yang mana saja yang penting angkat tangan duluan. Kemudian silakan dihidupkan mikrofonnya dan beri pertanyaan. Boleh pertanyaannya ke Mas Rian untuk desain arsiteknya, atau bisa ke Mas Robi untuk praktisi sound systemnya ini. Monggo silakan, ada yang pertanyaannya duluan? Atau mau diwakilkan lewat saya? Wah, saya duluan yang mau beri pertanyaan nantinya. Oke, mungkin bisa izin teman operator ini turunkan sedikit pertanyaannya yang di kolom chatnya, biar saya bacakan dulu aja nih yang di direct message-nya. Oke, cukup, siap. Baik, pertanyaan pertama ini dari Rudi atau Rodi ya? Rudi Permana. Oke. Ada pertanyaan. Boleh di slide Mas operator, Mas Irham yang ganteng dan rupawan. Di slide ke atas sedikit, itu pertanyaannya agak tertutup ke bawah, boleh. Di bawah, pertanyaannya paling bawah, agak tertutup. Boleh dinaikkan, di scroll. Biar saya bisa bacakan pertanyaannya di mana. Oke. Ini pertanyaannya sepertinya tertuju kepada Mas Rian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada masjid berukuran besar seringkali banyak orang kesusahan dalam hal akses stabilitasnya ya, terutama kalangan orang tua karena terlalu banyak tangga ataupun terlalu banyak anak tangganya ya. Mungkin ini masjidnya ada 7 tingkat kali Mas Rian ya. Enggak juga ya. Mungkin masjidnya secara struktur konstruksi bangunannya itu agak naik gitu ya, dari mungkin pelataran parkir kemudian naik sampai di sana ternyata ada anak tangga lagi, harus naik. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara mengatasinya? Saya tidak bisa menjawab, pasti Mas Rian ini jatahnya untuk menjawab. Solusinya bagaimana itu Mas Rian? Ketika tadi dalam masjidnya ini terlalu banyak anak tangganya, sementara juga jamaahnya mungkin mayoritas 60% lebih banyak orang tua. Dan ini agak kesusahan. Mungkin ya keterbatasan usia dan segala macamnya, ataupun ada penyakit-penyakit yang agak susah nih untuk naik tangganya. Silakan Mas Rian. Baik, saya coba jawab ya. Tadi Mas siapa? Rodi. Ada yang bocor nih suaranya. Pak Ajeng ya. Mungkin bisa dibantu kawan-kawan panitia. Baik, saya coba jawab tadi pertanyaannya. Jadi kalau kawan-kawan kembali ke yang tadi saya sampaikan, kawan-kawan perlu petakan gitu. Berapa banyak orang yang difabel atau orang berusia di atas 50 tahun atau lansia gitu ya. Kalau memang secara peta jamaahnya lebih banyak usia itu, maka kawan-kawan ada 2 opsi. Yang pertama memperbaiki akses difabelnya gitu, bisa memberikan RAM atau memberikan kemudahan mereka sampai ke dalam masjid. Atau opsi kedua, kita membuatkan ruang khusus untuk lansia gitu. Tentunya dengan ruangan yang layak ya. Jangan kesannya kesannya seperti seadanya gitu ya. Kalau saya boleh ngasih contoh, ada di salah satu masjid yang kami desain itu, ada request dari salah satu pewakifnya memberikan ruangan untuk wanita yang berhalangan gitu. Kadang masjid itu
kan wanita berhalangan ini nggak boleh ke dalam gitu ya. Sedangkan mereka ini juga ingin mempunyai keilmuan yang sama ketika mereka punya kajian rutin. Gitu. Misalnya ada kajian Anissa waktu itu di sana rutin setiap 3 hari Selasa, Rabu, Kamis di waktu duha sampai duhur. Maka solusinya supaya mereka tidak masuk ke dalam masjid, kita buatkan satu ruangan yang soundnya terintegrasi dengan masjid gitu. Tapi bukan seadanya, tapi kita memang buat selayak mungkin. Jadi mereka tidak merasa itu fasilitas yang diadakan seenaknya gitu ya. Tapi memang mereka kita berikan prioritas lebih karena mereka punya keterbatasan, intinya begitu. Kira-kira begitu Mas, ada yang bisa saya jelaskan? Cukup menjawab atau tidak ya? Nanti boleh langsung diberikan feedback. Siap, ya. Insya Allah cukup, dan mungkin nanti kalau ada yang kurang cukup bisa ditambahkan lagi pertanyaannya rekan-rekan ya. Silakan buat rekan-rekan lainnya bisa memberikan pertanyaan lewat kolom chat atau bisa langsung interaktif, diangkat aja. Angkat tangan ya, jangan angkat kaki. Kalau angkat kaki agak susah ini. Angkat tangannya, langsung nyalakan saja mikrofonnya, langsung bertanya, perkenalkan diri dulu, boleh bertanya ke Mas Rian atau langsung ke Mas Robi. Oke, nampaknya ada suara mikrofon yang udah terbuka, apakah siap bertanya itu? Wajah-wajahnya sih kayaknya banyak pertanyaan ya, cuma mungkin masih bingung ini menyusun kalimat pertanyaannya yang pas bagaimana. Silakan, buat rekan-rekan kalau mungkin sungkan memberikan pertanyaan langsung, boleh pertanyaannya lewat kolom chat atau di grup aja, nggak apa-apa. Ini ada 2 pertanyaan Mas di kolom chat. Oke, di kolom chat dari ya. Mas Slamet sama Mas Rendra. Oke, dari Mas Rendra. Oke, ini untuk bentuk masjid yang berbentuk persegi 4, ukuran sekitar 15 kali 18 meter, kemudian tinggi platform sekitar 4,5 meter, yang suara sound dalam ruangan masjidnya cenderung, oke, teman operator boleh. Ini saya bingung ini baca pertanyaannya, tadi berubah-ubah ini. Oke, saya ulangi ya. Untuk bentuk masjid yang berbentuk persegi 4 dengan ukuran sekitar 15 kali 18 meter, kemudian dengan tinggi plafon sekitar 4,5 meter, yang suara sound dalam ruangan masjidnya ini cenderung mendem atau cenderung ngebass ya, atau lebih banyak low-nya. Kira-kira treatment ruangan dan sound systemnya bagaimana agar suara pembicara dalam ruangannya menjadi lebih jernih? Nah ini nih, ketika tadi sudah bangunan masjidnya udah nyaman, udah bisa memprovide segala macam kebutuhan jamaahnya, baik yang tua, muda, anak-anak, akhirnya pertanyaannya masuk nih, sound system. AC-nya udah oke, karpetnya udah oke, bangunan, lightingnya udah pas. Pertanyaannya langsung ke Mas Robi. Bagaimana Mas Robi mengatasinya yang tadinya sound systemnya cenderung mendem atau lebih banyak ngebasnya suaranya, untuk bisa lebih jernih lagi? Treatmentnya seperti apa nih? Oke, halo, terima kasih pertanyaannya. Siap. Oke, dalam masjid itu biasanya, ini jawabannya teknis sekali, nggak apa-apa ya? Nggak masalah, teknis sekali nggak masalah. Biasanya kalau Anda punya speaker dalam masjid, saya sarankan jangan menggunakan speaker band. Speaker 15 in, itu dihindari. Kenapa? Karena frekuensi speaker yang 15 in besar seperti itu akan menghasilkan suara low atau suara bass, di mana kalau 15 sama 15 meter, panjangnya 18 meter ya, Mas? 15 kali 18 meter ukuran itu ruangan. Suara low itu akan bergaung, akan berputar di dalam masjid itu. Nah, permasalahannya begini, kalau gagal akustik ini begini Mas, tidak bisa diatasi dengan memotong equalizer. Oke. Misalkan di 100 Hz
saya ini berputar-putar suaranya ini, tidak bisa dipotong dengan equalizer. Kalau di istilahnya orang audio itu kan potong equalizernya minus, dipotong, di-cut lah istilahnya, di-cut. Siap. Tidak bisa seperti itu. Bisa, tapi tidak akan berefek banyak. Nah, seandainya speakernya itu tidak speaker besar, anggaplah speakernya itu speaker kecil, Anda coba tepuk tangan ya, kalau nggak punya alat ukur seperti saya ini tepuk tangan. Tepuk tangan, oke. Kalau tepuk tangan. Gaungnya itu kerasa. Gaung sekali apa tidak? Kalau gaungnya gaung sekali dan itu sampai ganggu, ya Anda harus treatment ruangannya. Permasalahannya kalau suaranya ini ruangannya ini bergema, ini serba salah ya. Jadi kalau membesarkan gain, ini penceramah Mas ya masalahnya. Kalau penceramahnya itu dikerasin suaranya, dia suaranya akan balik. Dikecilin kurang dengar, dikeraskan, dia gemanya semakin besar, pantulannya semakin besar, semakin kembali. Nah, ini kalau ruangannya mungkin hanya persegi panjang, itu tidak masalah. Kalau begitu ada kubah, wah ini jadi masalah lagi. Dia ada lantai 2, ini ada masalah lagi. Ini perlakuan khusus ini sebenarnya. Sebenarnya kalau kalau di masjid ini bukan bukan dibukem ya masjidnya. Bukan bukan dilakukan soundproofing ya. Ini dua istilah yang berbeda. Treatment akustik itu adalah mengendalikan gema ini tadi. Oke. Jadi ada gagal gema. Oke, ini area. Biasanya itu terjadi 300 Hz ke bawah. Suaranya dia low itu akan lebih lebih banyak gemanya. Kalau suara high, mid itu dia akan direksional. Dia akan langsung face gini ke orang ini, dia akan langsung straight gitu ke orang suara. Kalau suaranya frekuensi tinggi. Nah, ini kalau speakernya besar, dia harus melakukan low cut namanya. Low cut. Low cut itu ada di mixer tulisan low cut. Itu ada ya. Ada sederhananya low cut. Bahasa gampangnya gini, maaf ya. Bahasa sederhananya dia akan memotong untuk frekuensi rendah low-nya dihilangkan. Oke. Low-nya dihilangkan, nanti dibantu dengan equalizer segala macam, ini tetap sebenarnya tidak menolong, ini hanya semu aja, karena clarity tidak akan terdengar jelas. Gitu. Nah, kalau Anda ingin memperbaiki ini, banyak caranya sebenarnya ya. Kalau 15, ini besar maksudnya Mas, lumayan ini medium. 8. Jadi ya, Anda bisa melakukan menyebar speaker, tidak boleh keras, diratakan. Sebenarnya saya punya gambar tapi tidak sempat. Disebarkan dan dia akan dibuat rata. Jadi kuncinya adalah penempatan speaker ini sebenarnya. Penempatan speaker. Penempatan speaker kuncinya. Kalau memang perlu dilakukan treatment, sebenarnya sih mudah. Intinya itu penempatan speaker. Penempatan speaker. Kalau saya boleh di teknis, speakernya apa ini? Boleh saya jawab nggak? Boleh dihidupkan mic-nya? Boleh, Mas Rendra mungkin boleh dihidupkan mikrofonnya. Kalau merek sih kurang tahu ya, tapi kombinasi. Jadi ada speaker Toa yang merek Toa yang persegi 4 panjang warna silver gitu. Memang biasanya pakainya di dalam masjid gitu. Saya nggak tahu tipe detail teknisnya seperti apa. Kalau nggak salah Pak, dalam satu box kolom ya Pak. Kolom. Jadi manjang warna silver kan nggak salah. Silver apa putih gitu. Mereknya Toa. Jadi dalam satu kotak itu ada 3 speaker gitu, dia agak lonjong lah gitu. Oke Pak. Oke, makasih Pak. Jadi begini Pak, setiap speaker itu ada dispersinya Pak. Jadi dia itu ada sudut derajatnya. Bapak mungkin kalau mau besok dilihat speakernya lagi, dibaca tipenya, di googling aja, biasanya ada 45 derajat,
ada 90 derajat, bacanya seperti ini ya. Kelihatan nggak tangan saya Mas Andri? Kelihatan ya? Kelihatan, Ini speaker, kalau dari atas, tangan saya begini, ini nolnya, Anda tinggal baca dia berapa dispersinya. Kalau dia 90 derajat, dia berarti seperti ini. Nah, ini harus menghadap ke jamaah. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Angka sebenarnya tidak ada tempat idealnya ya, berapa tingginya atau disesuaikan aja. Itu biasanya gaungnya banyak nggak Pak? Masjidnya ada kubahnya nggak Pak? Di tengah ada, di tengah apa? Oh, di tengah di agak ke tengah. atas itu. Oh, oke. Ya, Ada kubahnya. kalau ada kubahnya Pak, itu coba Bapak nggak pakai speaker, nggak pakai apa-apa, Bapak boleh nyanyi, boleh ngaji lah ya, baca tilawah di masjidnya, suaranya sedikit keras. Seberapa besar impact-nya ini Pak? Kalau Bapak tanpa sound saja, biasanya kalau reverb-nya udah bagus dalam masjid, ini ngaji gitu ya dalam masjid, suaranya enak nih, reverb-nya pas semua, Pas. udah jadi semua. Begitu dikasih speaker, dia itu akan gagal Pak. Begitu. Kalau Bapak punya karpet, silakan dipakai. Kalau masih mengganggu, biasanya dilihat dari, ini sebenarnya banyak perpaduan ya, perpaduan antara mic-nya, perpaduan antara mixernya, dan perpaduan antara speakernya. Karena kalau toa itu high impedance ya Pak ya. Ya Pak, high impedance ya harusnya dia ya. Dia itu akan dipasang paralel dan ini akan, jadi ada speaker satu, ada speaker satu, ada speaker satu, ini akan diparalel terus, 1, 2, 3. Dan ini akan sebenarnya dia kalau suara pertama ini datang, suara kedua ini datang, ini akan terlambat sebenarnya. Dan ini akan terus menjadikan ruangan semakin gaung. Kalau high-nya Pak, kalau suaranya tidak bisa kayak mendem, itu coba diangkat, itu tergantung dari kemampuan mixer sama kemampuan mic ya Pak ya. Ada mixer yang bisa memproduksi suara high sampai 20.000, ada yang mixer yang nggak bisa, cuman suaranya dul itu apa ya, tumpul suaranya. Tumpul. Nah, itu sangat berpengaruh antara, jadi kombinasi antara mic yang dipakai baik atau tidak, mixer yang dipakai, dan kemampuan speaker tadi untuk menerjemahkan dari inputnya tadi. Kira-kira gitu Pak. Baik, kira-kira itu penjelasannya ya Pak Rendra. Mungkin nanti lebih spesifiknya boleh ditanyakan di grup, karena mungkin tadi penjelasan Mas Robi juga memang teknis sifatnya ya. Ada angka-angka seperti tadi 300 Hz, kemudian ukuran-ukuran dan lainnya. Artinya jawaban ini nantinya sedikit memberikan gambaran. Tadi sederhana, kalau saya bisa sederhanakan kembali, tadi kalau kata Mas Robi ada low cut, artinya kita memotong, ya kalau bahasa sederhananya mengharfiahkannya kita memotong atau menghilangkan frekuensi low, itu kita matikan. Jadi kalau misalnya di mixer itu berarti kita turunkan saja frekuensi low-nya ataupun bass, apapun ya bahasanya ditulisan biasanya low dan bass biasanya itu di, oh ya yang low cut-nya itu dimatikan, mohon maaf saya sampai salah. Karena saya baru ngeliat kembali ya ini mixernya. Jadi itu low cut-nya dimatikan aja, diaktifkan maksudnya Mas ya, diaktifkan supaya nanti dia bisa memotong frekuensi rendahnya. Sebenarnya sih treatmentnya akan lebih panjang lagi dan mungkin lebih enak memang kalau bisa kita bisa observasi lebih langsung ya. Tapi sederhananya tadi sudah Mas Robi bisa jelaskan ya. Mungkin Pak Rendra bisa mencoba dengan mengaji dulu tanpa menggunakan mikrofon ataupun menggunakan audio yang ada di dalam masjidnya dan didengarkan di situ dengan suara yang agak nyaring bagaimana reverb ataupun kita ingin mencoba mensimulasikan suara ataupun gema yang ada di dalam ruangan tersebut. Apakah sudah pas atau seperti apa? Baik, pertanyaan selanjutnya silakan teman-teman, masih ada. Boleh langsung nanya aja, aktifkan mikrofonnya, mau menanyakan seputar desain arsitektur ataupun juga sound system. Nah, untuk teman-teman tadi juga ada sempat pertanyaannya terkait dengan desain masjid atau pondok pesantren, ini bisa nanti pertanyaannya lebih spesifik ke grup WhatsApp ya. Oh, ke admin aja, boleh langsung ke admin ketika memang butuh desain masjid dan juga pondok pesantren.
seperti apa detail dan lengkapnya boleh ditanyakan langsung kepada admin nantinya. Silakan teman-teman yang lain, ada pertanyaan seputar desain masjid ataupun pondok pesantren dan juga sound system. Bisa jadi sound system juga untuk di masjid dan pondok pesantren ini ya. Yang pasti bukan untuk panggung musik ya, karena kesempatan pada malam hari ini webinarnya adalah desain masjid dan pondok pesantren, jadi bukan untuk panggung musik kalau sound systemnya. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan lagi, kayaknya masih ada di kolom chat, mungkin teman-teman masih malu ini ya untuk mengeluarkan suara-suara indahnya. Ini pertanyaannya dari Wahyu Ramadan. Assalamualaikum, izin bertanya, seberapa jauh improvisasi atau penambahan ruang pada masjid yang sejalan dengan kata futuristik ini tanpa mengganggu kekhusyuan ibadah ataupun niat ibadah masyarakat? Berarti pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Rian. Silakan Mas Rian. Baik, sebentar. Saya biar bisa menunjukkan contoh ya. Ada masjid karya kawan kami gitu ya. Ya, Mas Ari Indra. Sebentar ya. Izin minta waktunya. Boleh Mas Rian. Untuk ngirimkan ini apa? Gambar. Tunggu sebentar. Siap. Nah, sambil menunggu Mas Rian menyiapkan, boleh silakan pertanyaan yang lain dari teman-teman yang ada atau ingin menyapa, request, enggak ya, ini bukan request lagu atau membacakan atensi dari para pendengar radio ya, saya jadi terbawa suasana sebagai penyiar radio ini jadinya. Oke, juga ada yang bilang, alhamdulillah pertanyaannya mewakili, ya ini pertanyaan yang mana tapi alhamdulillah sudah terwakili ya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Yang akhwat mungkin menanti jodoh yang tak kunjung datang? Enggak ya? Bersabar saja dengan kesendiriannya, tetap istiqomah. Yang cowok gimana? Saya harus berimprovisasi ini ya. Dan saya mohon izin, mohon maaf juga buat rekan-rekan semuanya, webinar kita tidak seserius webinar yang ada di luar sana ya, karena hari gini masih seserius itu kayaknya gimana gitu. Oke, ada pertanyaan baru dari Mas Yoyo ini. Yoyo ini penggebuk drum padi, bukan ya? Oh, bukan. Ini Yoyo ini. Saya boleh kalau ini enggak ya? Saya foto ya. Silakan Mas Rian. Oke, pertanyaan Mas Yoyo saya hold dulu, saya tahan dulu. Nah, ini dia. Kelihatan nggak fotonya? Kelihatan, Mas Rian. Ya, jadi saja pertanyaannya Mbak siapa tadi? Mbak atau Mas ya? Jadi Mas Wahyu. Mas Wahyu ya. Pesan futuristik atau pesan modern itu jangan menjadi langgam yang akhirnya menjebak kita, gitu ya. Ini bentuknya musola sebetulnya di kawasan ya pedesaan gitu ya, di Salatiga. Saya coba kirim satunya ya fotonya. Ini dalamnya seperti itu ya. Coba saya tunjukin lagi sisi luarnya. Sisi luarnya kalau dari atas. Nah, cuman gitu aja dari luar tuh. Yang warna putih itu kelihatan nggak ya? Muncul nggak ya? Kelihatan Mas Rian. Oke, jadi dia memberikan kesan yang berbeda itu hanya dengan memberikan warna putih di dalam warnanya. Ini dalamnya gitu dari area belakang. Hanya menggunakan permainan lampu, kemudian plafon dimainkan. Ini belum bahas sound ya. Ini sound nanti tatarannya berbeda. Karena ini musola. Ini bentukannya cuma sederhana seperti ini gitu. Tapi jamaahnya cukup padat. Ini tadi itu sholat maghrib ini posisinya gitu. Yang awalnya musola ini tidak menarik untuk orang datang, ketika dirubah secara sentuhan sederhana, yang penting bersih, kemudian kesannya apa ya? Kalau ngomong futuristik mungkin bentuk-bentukannya juga seputar ini gitu. Ada garis, ada lengkung, ada permainan pencahayaan gitu.
dengan sentuhan sederhana, insya Allah kita bisa memberikan warna yang berbeda ke masyarakat. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bisa kita petakan tuh siapa sih di sekitar kita itu yang sering ke masjid siapa, apa yang mereka butuhkan gitu. Ini mereka butuhkan tuh hanya tidak, waktu itu yang saya tahu mereka hanya butuh tempat beribadah yang nyaman, kemudian secara tidak terkesan sempit, makanya warnanya cuma satu warna, kemudian lightingnya juga cuma di samping kanan kiri supaya terlihat syahdu gitu aja. Bahkan karena budget terbatas itu kalau bisa dilihat kubahnya dipilihkan yang paling kecil, padahal dia tidak proporsi, tapi dikemas lagi supaya dia kesannya juga tetap bagus. Kira-kira begitulah. Mas Wahyu tadi yang tanya ya. Ya, benar. Ya, Oke. jadi mungkin bisa kalau saya boleh simpulkan, jangan terjebak dengan kata-kata futuristik, modern dan lain-lain. Yang perlu kita tangkap itu sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh jamaah. Nah, tinggal kita mengemasnya nanti sesederhana mungkin sesuai dengan budget yang ada gitu. Jadi tidak perlu menjadi sebuah bangunan ikonik kalau memang itu tidak dibutuhkan gitu. Atau tidak perlu terlalu futuristik kalau memang jamaahnya usia lansia gitu. Mereka bukan ke sana gitu. Mereka butuhkan lansia itu lebih ke skala ruang, rasa sahdu, rasa sebagai hamba, usianya sudah cukup banyak, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang belum, lebih ke arah sana gitu. Jadi secara psikologis masjid itu harus bisa menjawab itu, kira-kira begitu Mas Wahyu. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Siap. Berarti secara sederhana Mas Rian artinya jangan sampai terjebak dengan kata futuristik tadi. Artinya kita harus bisa menyesuaikan lagi dengan kebutuhan jamaahnya. Mungkin iya kita memberikan sentuhan futuristik tapi juga simple, kemudian nyaman, kalau bahasa kerennya itu cozy. Dan jamaahnya itu betah untuk berlama-lama di dalam masjidnya. Seperti itu Mas Rian ya. Betul, betul. Semoga menjawab tadi ya Mas gitu. Semoga kalau ada yang lain lagi gitu. Baik, selanjutnya tadi sempat saya tahan pertanyaan dari Mas Yoyo. Afwan izin bertanya, adakah semacam regulasi saat mendesain masjid agar nantinya bagian akustiknya bisa baik? Misalnya dalam penggunaan material interior masjid, bentuknya, bukaan angin, dan lain-lain. Ini pertanyaannya berarti masih ke Mas Rian ya untuk bisa menjawab, mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit juga nanti dengan Mas Robi ya. Jadi pertanyaannya, adakah semacam regulasi saat mendesain masjid agar nantinya bagian akustiknya ini bisa baik? Misalnya dengan penggunaan material interior masjid, artinya material-material tertentu, kemudian bentuk, bukaan angin dalam artian mungkin jendela keluar masuk sirkulasinya, yang secara tidak langsung menciptakan akustik yang cukup baik gitu Mas Rian. Baik, saya coba jawab. Kalau secara regulasi itu tidak ada aturan sebetulnya. Kembali ke seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak perlu terjebak dalam langgam-langgam aturan gitu. Insya Allah bentuk apapun akan bisa diselesaikan dengan Mas Robi gitu. Mas Robi akan bisa menganalisa kebutuhan, misalnya bentuknya segitiga pun tidak ada masalah, selama Mas Robi bisa memecahkan bagaimana suara itu terdengar dengan jelas atau bahasa Mas Robi clarity ke jamaah. Intinya begitu. Jadi bebas saja kalau ingin membuat bentuk bebas saja gitu. Yang penting itu bisa menjawab kebutuhan, balik kebutuhan. Misalnya kita mengukur jamaah itu kebutuhannya 100 orang. Nah, kita petakan tuh 100 orang itu berapa ikhwan, berapa akhwat gitu. Berapa yang 5 waktu di masjid, berapa itu kita kalau bisa kita petakan, Mas. Jadi kita punya data yang real. Kalau nanti bentuknya begini cukup enggak ya? Kalau kami di beberapa masjid yang konsepnya bertumbuh, itu biasanya kita pakai modul sederhananya itu hanya 7 kali 10 misalnya gitu ya. 70 meter persegi. Sisanya itu kita taruh di teras gitu. Nah, catatannya terasnya juga harus nyaman. Kita nggak bisa
membuat perlakuan yang berbeda gitu ya. Misalnya di dalam ada AC, kalau di luar memang dirasa panas, maka secara atap ya kita lebarkan supaya mereka tidak merasa panas, penghawaan. Mungkin lebih seperti itu. Jadi penyelesaian akustik itu selama tahu bentuknya, insya Allah Mas Robi pasti bisa selesaikan gitu. Asal secara instalasi benar dan perhitungannya benar. Gitu ya Mas Robi ya. Mungkin begitu Mas Ade yang bisa saya jawab. Siap, berarti mungkin idealnya ketika ada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, ketika nanti ada proyek untuk membangun masjid, ketika ini memang proyeknya dibangun dari awal, mungkin bisa dari awal juga menggandeng praktisi sound system Mas Rian ya. Artinya ketika nanti dari rancang bangun awalnya, berdiri, kebutuhannya dan segala macam, ukurnya, panjang, lebar, kemudian tinggi plafon dan segala macamnya, ini bisa langsung berkonsultasi dengan praktisi sound system, supaya nanti ketika juga desainnya udah jadi dan bangunannya mulai diaplikasikan, artinya mulai diwujudkan, dibangun, berdiri, sound systemnya insya Allah tidak terlalu bermasalah ke depannya ketika sudah terbangun. Daripada nanti ketika bangunannya udah jadi, dari awal sudah tidak ada konsultasi mungkin dengan bagian kelistrikan, dengan sound system, PR-nya mungkin akan lebih banyak nanti di situnya nih. Mungkin ini bisa menjawab sedikit dari pertanyaan Mas Yoyo. Baik, ada tambahan sedikit ini Mas Rian, ini masih dari Mas Rendra Trik, dari Mas Renda. Ini contoh musola dengan padanan warna putih yang dominan, seperti dari Mas Rian tadi yang memberi contoh musolanya yang dominan putih, itu memang sangat menarik. Kira-kira ada tips-tips tambahan untuk paduan warna agar bisa tempat ibadah ini tidak terkesan monoton atau terkesan desainnya itu jadul gitu, Mas Rian. Jadi tetap sederhana, tapi tetap memberikan kesan yang nyaman gitu. Jadi tidak monoton, tidak juga jadul gitu. Baik, saya coba jawab Pak Rendra ya, dari Pontianak. Jadi elemen masjid itu selain sound ya, kalau kita ngomong visual itu lighting, carpet, dan cat. Ada 3 elemen itu. Maka permainannya mungkin lebih ke arah situ aja Pak Rendra. Kalau kita memilih karpet misalnya warnanya hijau gitu ya, jangan memilih cat dinding yang warnanya merah atau warna gelap. Kalau bisa lantainya hijau, dindingnya putih. Nanti lampu tinggal kita tata bagaimana kesannya itu tidak terlalu terang gitu. Jangan didesain lampu itu sebagai lampu seperti di meja belajar, tapi kita desain seperti di ruang baca. Jadi orang itu nyaman, tidak terlalu terang, tapi kalau lumensnya cukup, kalau bahasa pencahayaan itu lumensnya cukup untuk orang membaca Quran. Tapi gini, kayak kalau kita boleh gambarkan ya Pak, Bapak masuk ke dalam ruangan yang sangat terang, itu pasti silau dan itu tidak nyaman. Maka warna itu juga bisa dipilih. Misalnya dindingnya sudah putih seperti musola tadi itu, maka lampunya warm white gitu ya, jadi agak kekuningan. Nah, kombinasi itu bisa dikonsultasikan nanti ke Masjid Sabilis Salam. Insyaallah kawan-kawan siap membantu. Bapak tinggal tunjukkan aja fotonya seperti apa, nanti masjid akan membantu. Oh ini warna ini, kalau ada ini kombinasinya dengan ini gitu. Kira-kira gitu Pak Rendra, semoga bisa menjawab. Oke, baik. Insya Allah ini akan menjadi pertanyaan terakhir dalam webinar kita. Dan sebelum sampai saya menutup, mungkin sedikit dari Mas Rian sebagai closing statement-nya untuk rekan-rekan kita juga di luar sana ataupun rekan peserta webinar kita yang saat ini juga mungkin sedang menempuh pendidikan arsitek atau sudah terjun langsung gitu ya, artinya sudah lepas dari dunia pendidikan dan mulai, ini bahasanya saya ingin sebutnya kolaborasi deh, sudah mulai bekerja dan segala macamnya. Sedikit dari Mas Rian, apa nih pesan-pesannya untuk kemudian buat rekan-rekan ke depannya dalam mendesain masjid dan juga pondok pesantren, bagaimana nantinya yang ideal dan tetap bisa menyesuaikan budget gitu. Jangan sampai nanti desainnya ideal tapi akhirnya tidak berkesesuaian dengan budgetnya. Ini juga repot nantinya ke sana. Silakan Mas Rian sebagai closing statement-nya. Baik. Jadi dari pengalaman perjalanan kami,
selama ini masjid itu harus menjadi magnet gitu. Maka kita harus pahami apa yang bisa membuat magnet orang itu datang berbondong-bondong ke masjid gitu. Misalnya mereka magnetnya itu kegiatan muamalah atau kita membuat pasar muamalah atau basar lah setiap hari apa. Maka masjidnya mungkin tidak perlu terlalu besar, tapi yang besar itu lapangannya. Nah, mungkin kira-kira begitu. Itu dalam satu case. Kalau case tadi seperti Al-Azhar gitu ya, itu kan memang dari awal ingin yang dimunculkan itu spirit-spirit yang megah, yang besar, yang internasional. Sehingga orang datang ke sana itu merasa, oh ini ternyata masjidnya aja digarap dengan serius. Nah, kalau sudah di level itu, maka kita akan berbicara apakah budgetnya ready, apakah kawan-kawan ini nyaman dengan kondisi yang ada. Kembali fokusnya kita adalah ke jamaah gitu. Jangan salah konsep. Kita boleh memberikan warna dalam sebuah desain, tapi kembali manfaat terhadap jamaah itu harus dinomorsatukan. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir dengan desain masjid yang sederhana. Kalau bahasa saya sederhana ya, karena mungkin dulu desain masjid itu menjadi tipikal. Semua selalu ada kubahnya, semua selalu kotak berkolom-kolom gitu. Nah, tinggal kita mau menanamkan ruh apa dalam masjid-masjid yang mau kita ramaikan atau mau kita makmurkan. Misalnya, kalau memang dia perlu dipugar, ya mungkin contoh musola tadi, itu perlu dipugar, tapi secara budget minim sekali gitu. Kita bisa mengandalkan kas desa misalnya. Kita bisa mengandalkan masyarakat yang memang suka ke masjid. Yuk, patungan, kita hanya memperbaiki plafon, kita hanya mau mengecat ulang. Bahkan untuk karpet pun belum ada posisinya gitu. Tapi ketika masjid itu nanti beroperasi, manfaat dirasakan oleh masyarakat. Dari pengalaman kami, orang yang akan berbondong-bondong untuk membantu masjid itu semakin bermanfaat gitu. Misalnya dulu belum ada layanan multimedia gitu. Sekarang kajian mulai rame, maka multimedianya mulai dibenahi. Nah, itu bertahap pelan-pelan saja. Yang penting manfaat untuk umat itu selalu dijaga gitu. Kalau saya fokusnya mungkin ke arah sana gitu. Jadi desain yang ideal itu kalau saya bilang bukan tidak ada desain ideal itu, tapi lebih baik jamaah yang ideal yang didulukan gitu. Jangan desainnya dulu. Jadi jamaahnya dulu bisa tercover dengan baik, baru kita apa yang bisa kita lakukan dengan budget yang ada supaya jamaah ini nyaman. Intinya begitu kira-kira Mas, ada yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih Mas Rian. Selanjutnya ke Mas Robi. Nah, kalau Mas Rian tadi sudah memberikan closing statement-nya, Mas Robi, idealnya juga nih ya, ketika nanti sudah membangun masjid, akustik ataupun sound system, yang ideal yang seperti apa? Artinya kan sama juga seperti desain. Tidak harus dengan budget yang mahal, tidak harus dengan budget yang fantastis untuk menciptakan rasa nyaman untuk jamaahnya. Nah, di sound system kan kita juga sempat ngobrol panjang nih Mas Robi ya, artinya silakan mau pakai alat yang merek apapun, semahal apapun, tapi kan kembali lagi kebutuhan di dalam masjidnya untuk jamaahnya mendengarkan suara yang jelas, itu yang paling utama. Closing statementnya bagaimana? Silakan Mas Robi untuk teman-teman di luar sana nantinya ketika membangun masjid dan berusaha memprovide sound systemnya yang ideal yang seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Sound yang baik adalah tentu saja dengan akustik yang baik. Tentu saja akustik yang baik ini juga sulit dicapai karena memang kalau masjidnya belum jadi, alangkah baiknya memang berkonsultasi dengan orang akustik ya, teman-teman orang akustik. Mereka akan memberikan masukan, ini temboknya jangan berhadapan seperti ini atau seperti apa atau seperti apa. Jadi memang perlu perannya, jadi antara arsiteknya dengan orang sound engineer-nya itu akan berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Ya. Jadi seandainya ini terjadi, masjidnya udah jadi. Ternyata soundnya berantakan. Masjidnya cuma dapat besarnya doang, nggak ada jamaahnya. Ini akan sakit semua, Pak. Memperbaiki soundnya sakit semua. Treatmentnya juga tidak murah. Treatment tidak murah ya. Treatment tidak murah, Mas. Juga harus
Jadi alangkah baiknya memang kalau sebelum bikin masjid, memang dibuat apa namanya ya, dibuat itu seperti apa tadi namanya, kalau di arsitek apa namanya Mas? Apa itu arsitek namanya? Desainnya gitu Iya, ya. desainnya. Gambarannya deh. Sebenarnya di audio juga ada desainnya juga. Sebenarnya di audio sama. juga ada gambarannya. Ya, Oke. kalau iki bisa itu nggak gambarku? Oke. Nah, mungkin nanti gambarnya di grup ya. Sebenarnya di dalam di audio juga itu ada juga namanya prediction sound. Prediction sound. Ya, saya beberapa project itu terima denahnya dan saya akan menggambarkan prediksi soundnya akan seperti apa. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah ada kabarnya di sini kalau nanti di-share di grup, WhatsApp. Ya, boleh. Nah, itu akan lebih apa namanya? Akan lebih efisien daripada Anda memperbaiki oh aku treatmentnya, belum nanti antara takmir-takmirnya, oh kok begini, kok begitu, nyalakan A. Dan ini sering terjadi saya. Benar. Karena saya memperbaiki suatu masjid, apa namanya, wah pokoknya antara takmir ini saling menyalahkan. Oke. Menyalahkan orang yang masang sound system terang dahulu, menyalahkan orang ini, dan ini akan salah-salah, dan ini nggak akan baik, karena ini semua kebaikan sebenarnya. Benar. Dan saya pernah merasakan seperti itu, dan ini pelajaran banyak buat saya, memang harus dipersiapkan semuanya. Dipersiapkan dari awal. Kalau yang sudah masjidnya udah jadi, tapi masih terjadi gaung, gema, itu saran saya ya dilakukan treatment. Sebenarnya banyak, nanti bisa ditanyakan di grup PA, treatmentnya seperti apa. Karena masjid itu diperbolehkan masihan, gema diperbolehkan, tapi seperti saya cerita tadi, tidak lebih dari 2 detik atau 3 detik. 4 detik masih boleh ya. Di atas itu nggak boleh, karena akan mengurangi clarity-nya imam ini tadi. Nah, treatment ini mudah juga sulit gitu loh. Karena tidak bisa dilakukan seperti orang merasa apa ya, seperti karena kita ini punya telinga yang memang terbiasa dengan pantulan sebenarnya. Jadi tidak boleh terlalu dibekep, apa istilahnya dibekep Mas? Ditahan ya. Ditahan. Tidak boleh terlalu ditahan, juga tidak boleh terlalu dilepas gitu juga. Ya, targetnya natural. Oke. Targetnya natural. Kalau masjidnya besar, ya suaranya gema memang. Tapi gema yang bisa dikendalikan. Gema yang indah. Artinya dia reverb. Sebenarnya saya ada video cuma tidak bisa. Waktu itu Masjid Unisma, 2 lantai, ada apa namanya? Ada kubahnya juga. Reverberation time-nya 5 milisecond. Waduh, itu waktu itu ya. Hampir, tapi ya waktu itu kita benerin. Tapi kita nggak treatment ruangan, karena treatment ruangan ini tidak populer di masjid. Jadi kita ya benar-benar harus, orangnya akhirnya dari pihak tamir harus mengeluarkan uang lebih, karena saya mau speaker banyak waktu itu. Karena saya menghindari gaung. Jadi saya mau, kalau Bapak saya memasang di sini, saya mintanya seperti ini, waktu itu seperti itu. Nanti insya Allah bisa dilihat di grup nih. Ya nanti saya kasih lah di grup WA-nya. Ini contohnya gaungnya seperti ini, biasanya seperti ini, dan sebarannya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini, insya Allah seperti itu. Semoga ya bermanfaat. Nanti kalau memang ini kalau akustik ini tidak bisa dibahas cepat ya. Seminggu pun nggak akan selesai sebenarnya. Ya Anda selesai aja sebenarnya, gampang. Yang lama itu prakteknya. Prakteknya yang lama. Jadi ya ini speaker, oke, ini mana yang saya taruh? Mana ini yang mau saya taruh? Apa namanya? Apa ya? Diffuser. Ada namanya diffuser. Diffuser itu ada namanya absorber, ada namanya reflektor. Ini akan dipasang semua. Dan hal ini tidak populer di masjid sebenarnya. Karena kalau kita mentreatment studio seperti studio ini itu mudah, karena kecil tadi ya. Ya, kalau masjid ini, ini agak repot ini. Tapi itulah seninya masjid gitu loh Mas. Jadi memang tidak harus hilang, tetap reverbnya indah, imamnya tetap suaranya jelas, bagus, terdengar. Kalau khotib bicara, dia harus intelligibility namanya itu. A, I, U, pronounce-nya itu harus jelas semua. Artikulasinya jelas. Itu target dan goalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Siap, terima kasih Mas Robi. Mas Rian, tidak ada yang ditambahkan? Ya, Sampun cekap Mas. Nanti kita buat sesi lain gitu ya, untuk diskusi lebih panjang lebar gitu ya. Semoga bisa menjadi amal jariah kita semua.
Amin, amin ya robbal alamin. Baik rekan-rekan webinar semua, jadi secara sederhana ke depannya sebagai gambaran buat rekan-rekan semua adalah ketika mungkin nanti mendapatkan proyek untuk mendesain sebuah masjid ataupun musola, anggaplah kita bicaranya masjid saja, yang mungkin lebih kompleks nantinya, medium ataupun yang ukurannya lebih besar lagi, akan lebih ideal dari awal itu menggandeng rekan-rekan praktisi akustik ataupun praktisi sound system, supaya nanti ada gambaran buat rekan-rekan sound system ketika sudah tahu, oh mungkin dari desain gambarannya dulu, teman-teman dari sound system tadi bisa, kalau bahasanya Mas Robi tadi ada prediction sound Mas ya. Jadi nanti ketika gambaran masjidnya sudah jadi oleh teman-teman desain arsitek, Ya, teman-teman kan dari tadi sound ada system, cerita, oh jamaahnya ini 200, oke. oh jamaahnya ini 100, itu bisa, oke saya berarti butuh berapa watt untuk speakernya, Siap. oke saya akan cover area di mana aja, Benar. nanti apa kira-kira terjadi apa masalah di frekuensi berapa, itu kita sudah prediksi semua. Bisa diprediksikan Nah, semua. dan ini akan sangat meringankan beban-beban takmir, karena setahu saya banyak masjid, saya tahu sendiri masjid bayar bangun sampai 5 miliar, bangun sampai 4 miliar. Tapi Gagal semua sound systemnya, sound systemnya yang gagal. gagal semua. Oh. Dan ini kan sayang gitu, maksud saya bermaksud ya kita mengurangi, cuman gagal berapa, dia mengundang dari Surabaya, mengundang dari orang Jakarta, orang dari mana aja tetap gagal, karena memang ini fisika sebenarnya. Mungkin Mas Rian lebih ngerti ya, bahwa ini memang ya back forward mengganggu gitu loh suaranya. Dan suara direct sound-nya kalah dengan suara gema ini tadi. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Ini lebih hemat sebenarnya kalau melibatkan. Akan lebih mahal kalau tadi sudah jadi itu udah sakit jadi, semua. Iya. Kita mau treatment untuk perbaikannya ini lebih mahal justru jatuhnya. Lebih sakit semua. Lebih sakit semua. PR-nya akan lebih banyak. Jadi Oh. itu buat rekan-rekan semuanya ya, insya Allah kedepannya bisa nih teman-teman arsitek menggandeng dari rekan-rekan dari yang dikenal-kenal saja dulu ya, sound engineer yang dikenal ataupun praktisi sound system yang dikenal, supaya nanti ketika teman-teman arsitek sudah membuat gambarannya, tinggi plafonnya, ada kubah atau tidak, kemudian lebar panjangnya seperti apa, teman-teman dari sound system ataupun sound engineer juga bisa nanti memprediksikan ini kebutuhannya, ruangan masjidnya ini bisa menampung berapa ratus atau bahkan berapa ribu, teman-teman dari sound system juga akan bisa memprediksikan ini ya. Oke, wattnya butuhnya sekian, peletakan sound systemnya sekian dan sekian, kebutuhannya besar kecilnya seperti apa juga bisa diprediksikan. Supaya nantinya akan tercipta masjid yang ideal. Ideal apa? Ideal bangunannya, ideal dalam bisa memprovide kebutuhan ataupun kebutuhan jamaahnya. Ketika jamaahnya tua, apa sih yang dibutuhkan jamaah-jamaah yang lebih tua di dalam masjid ini supaya tetap nyaman. Kebutuhannya misalnya anak muda yang aktif dan kreatif, seperti apa juga sih lingkungannya yang nyaman masjidnya untuk anak-anak muda ataupun anak-anak kecil nantinya. Begitu juga dengan sound systemnya. Tidak bisa kalau kata Mas Robi, gaung pasti ada, gema pasti ada, tapi kita bisa ukur di batas toleransinya seberapa sih? 2 detik sampai 3 detik tadi. 2 milisecond sampai 3 milisecond kalau bahasanya Mas Robi tadi. Insya Allah semoga bisa memberi, oh detik ya, benar, bukan milisecond, oh detik, berarti 2 detik sampai 3 detik seperti itu. Jadi intinya dari sekarang berarti gambarannya rekan-rekan arsitek akan bisa sangat berkolaborasi dengan praktisi sound system ataupun sound engineer, tepat nggak nyebutnya Mas Robi ya? Sound design, oke, sound design seperti itu ya. Supaya nanti bisa mendesain juga gambaran prediksi sound yang dibutuhkan oleh masjid yang sudah jadi bentuk desainnya, modulnya seperti itu. Semoga bermanfaat webinar pada malam hari ini. Dan oh ya satu lagi, kata Mas Rian tadi jangan terjebak dengan futuristik ya teman-teman ya. Nanti gambarannya ingin menciptakan masjid yang futuristik, masjid yang ikonik, tapi ternyata tidak bisa memprovide kebutuhan jamaahnya gitu. Futuristik banget, jamaahnya tua juga jamaahnya tidak akan menikmati itu semua karena jamaah yang tua itu butuh suasana yang nyaman, yang homey, artinya yang serasa di rumah banget, tapi ternyata ini di masjid gitu. Nggak sadar waktunya udah lama gitu ngobrolnya. Jadi seperti itu. Insya Allah semoga menjadi amal jariah bagi kita semua dan menambah khasanah wawasan buat teman-teman semua juga. Baik yang saat ini sedang menempuh pendidikan mungkin di arsitek ataupun semacamnya, juga mungkin yang di sound system ingin mendalami juga, di akustik juga ingin mendalami. Semoga ini bisa menjadi apa ya,
value lebih untuk rekan-rekan semua nantinya bisa kembali membuka pikirannya untuk bisa berpikir, kalau bahasa sederhananya itu berpikir di luar kotak ya, out of the box gitu, supaya tidak terlalu pakem dengan keilmuan yang dimilikinya. Insya Allah itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Rian Gahara Putra selaku Prinsipal Arsitek, kemudian juga Mas Muhammad Ali Birobi yang sudah meluangkan waktunya, berbagi ilmunya, sharing informasi dan juga pengalamannya kepada rekan-rekan webinar kita. Ini total yang gabung ada berapa ini? 120 lebih, Masya Allah ya. Ini kalau kita bikin secara offline, mungkin setengah hari nggak akan cukup ya, karena pertanyaannya pasti akan fantastis nantinya gini. Baik kalau gitu saya... Iya, satu lagi, teman-teman juga masih boleh bertanya di grup, insya Allah nanti akan dijawab oleh Mas Rian juga, dengan Mas Robi, ada juga admin kita. Nah buat teman-teman yang pertanyaannya lebih detail kepada desain masjid, desain pondok pesantren, atau ingin materi apa lagi yang nantinya kita bahas, boleh langsung dituangkan saja, dilempar saja pertanyaannya di grup yang ada ya. Baik, saya Ade Irwan, mewakili juga rekan-rekan di balik layar yang sudah berjibaku ya dari sore hari tadi mempersiapkan webinar ini secara matang. Mewakili rekan-rekan juga, kalaupun ada salah, khilaf kata, kurang dari webinar kita, semua datang dari kami, manusia yang masih hilaf dan doif ini, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran kepada rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dan memulai langkah di dunia arsitektur, Sabilis Salam Arsitek merupakan unit usaha Masjid Sabilis Salam yang tidak hanya mengedepankan profesionalitas, namun juga ketepatan waktu dalam hal ibadah setiap profesional muda yang ada di dalamnya. Berkantor di lingkungan masjid membuat kami tidak hanya fokus dengan setiap proyek yang dikembangkan, namun kami juga berusaha belajar kembali dan fokus membina adab sebagai bagian dari bentuk syukur kami atas segala kemampuan dan keahlian yang telah dianugerahkan kepada kami. Tak lupa dengan izin Allah sebagai sumber solusi, maka Al-Quran bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan dengan Al-Quran jugalah kami yakin Sabilis Salam Arsitek mampu terus berkolaborasi untuk kemaslahatan umat. Berdiri dan memulai langkah di dunia arsitektur, Sabilis Salam Arsitek merupakan unit usaha Masjid Sabilis Salam yang tidak hanya mengedepankan profesionalitas, namun juga ketepatan waktu dalam hal ibadah setiap profesional muda yang ada di dalamnya. Berkantor di lingkungan masjid membuat kami tidak hanya fokus dengan setiap proyek yang dikembangkan, namun kami juga berusaha belajar kembali dan fokus membina adab sebagai bagian dari bentuk syukur kami atas segala kemampuan dan keahlian yang telah dianugerahkan kepada kami. Tak lupa dengan izin Allah sebagai sumber solusi, maka Al-Quran bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan dengan Al-Quran jugalah kami yakin Sabilis Salam Arsitek mampu terus berkolaborasi untuk kemaslahatan umat.